Martin Paes segera perkuat timnas Indonesia. Erick Thohir ingin 3 pemain naturalisasi yang baru bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Media Vietnam prediksi susunan pemain terkuat timnas Indonesia. Cafe Mechelen bantai Westerlo, Sandy Walsh main penuh. Erick Thohir pastikan PSSI berjuang loloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Martin Paes segera perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengungkapkan bahwa Martin Paes, calon pemain naturalisasi Indonesia, kemungkinan baru akan bergabung dengan tim nasional pada bulan Juni atau saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Irak dan Filipina di kandang. Erick menyampaikan hal ini setelah Martin tidak termasuk dalam skuad 28 pemain pilihan Shin Tae-yong, ST, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret, di mana Indonesia akan berduel dengan Vietnam. Sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, rekan-rekan Martin dalam proses naturalisasi, dipanggil untuk menghadapi Vietnam. Jika proses FIFA untuk Martin berjalan lancar, ia baru bisa bergabung pada bulan Juni atau setelahnya, kata Erick kepada wartawan usai menghadiri acara rapat anggota dan Kongres Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia 2024 di Jakarta. Erick menegaskan bahwa keterlambatan bergabungnya Martin dikarenakan MLS, Major League Soccer, Amerika Serikat, di mana Martin bermain, sedang berlangsung dan baru dimulai pada akhir Februari. Martin tidak bisa datang karena MLS sedang berlangsung, jelas Erick. Erick Thohir ingin 3 pemain naturalisasi yang baru bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membahas kemajuan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang kini telah bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun proses naturalisasi mereka belum selesai. 2 pemain pertama baru-baru ini mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan 10 DPR RI, sementara Nathan Choeaon tinggal menunggu jadwal sumpah sebagai langkah terakhir menjadi warga negara Indonesia. Meski ada nama Martin Paes yang sedang dalam proses naturalisasi, ia belum masuk skuad timnas untuk pertandingan melawan Vietnam. PSSI dan pemerintah Indonesia kini berusaha menjalankan waktu agar proses naturalisasi ketiga pemain tersebut selesai sebelum tenggat waktu pendaftaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 13 Maret 2024. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang telah mendukung proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Setelah prosedur di Komisi 3 dan ex-DPR RI selesai, Erick menunggu surat dari DPR RI kepada Presiden Joko Widodo agar ketiga pemain dapat segera dilantik sebagai WNI. Dengan situasi terkini, Erick Thohir menyebut bahwa Nathan Choeaon memiliki peluang debut paling cepat bersama timnas Indonesia. Martin Paes, di sisi lain, diharapkan bisa tampil pada Juni 2024 setelah proses naturalisasi selesai. Media Vietnam prediksi susunan pemain terkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dengan skuad terkuat sepanjang sejarah, dan media lokal Vietnam bahkan melakukan riset untuk memprediksi susunan pemain. Klaim ini telah diakui oleh publik Vietnam, yang tak lepas dari komposisi pemain yang semakin kaya setelah mencuri perhatian di Piala Asia 2023. Dalam rilis terbaru PSSI, 4 pemain keturunan baru dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Jumlah pemain keturunan dalam skuad timnas Indonesia menjadi fenomena menarik, dan media Vietnam seperti Tetao 247, VN mengakui kepanikan mereka, menyebut bahwa saat ini timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan berkualitas. Skuad terkuat timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, tulis Tetao 247, VN dalam pemberitaan mereka.
Shin Taeyong kemungkinan besar akan menurunkan skuad Indonesia yang sangat kuat dengan sebagian besar pemain naturalisasi melawan Vietnam. Mereka juga menyoroti riset terhadap susunan pemain, mencuri perhatian dengan nama Nadeo Argawinata sebagai kiper utama dan Tom Haye, pemain keturunan baru. Meskipun prediksi tersebut mengejutkan dengan absennya Pratama Arhan, yang dianggap sebagai ancaman serius di lini pertahanan lawan. Cafe Mechelen bantai Westerlo, Sandy Walsh main penuh. Sandy Walsh, bintang timnas Indonesia, tampil gemilang dengan bermain penuh 90 menit dalam kemenangan 3-1 Cafe Mechelen saat menjamu Westerlo dalam laga pekan 29 Liga Belgia 2023-2024 pada Sabtu, 9 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Walsh berperan sebagai salah satu dari 3 bek dalam formasi 3-4-3 yang diracik oleh pelatih Besnik Hasi. Mechelen menunjukkan dominasinya sepanjang pertandingan, unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir berkat 2 gol dari Kerim Merapti, 1 diantaranya hasil assist dari mantan striker Leicester City, Islam Slimani. Di babak kedua, Mechelen berhasil menambah keunggulan dengan gol dari Patrick Fluke. Westerlo hanya mampu mencetak gol hiburan di akhir pertandingan melalui aksi Jordan Boss, pemain asal Australia. Dengan kemenangan ini, Mechelen naik 3 peringkat menjadi posisi kelima dalam klasemen dengan total 45 poin, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke babak Championship Series. Erick Thohir pastikan PSSI berjuang loloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, dengan tegas menyatakan bahwa PSSI terus berupaya keras untuk mewujudkan impian meloloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris 2024. Kami terus berusaha, semoga sepak bola bisa meloloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris, ujar Erick saat menjadi narasumber dalam acara rapat anggota dan Kongres Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat. Erick menjelaskan bahwa timnas U23 akan bersaing dalam Piala Asia U23 pada bulan April mendatang. Jika tim berhasil melangkah dari penyisihan grup dan mencapai posisi 8 besar hingga 4 besar, maka akan ada peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. PSSI berkomitmen mendorong mimpi yang belum tercapai selama ini, tambahnya. Dia menekankan bahwa tekad untuk mengantarkan timnas U23 ke kompetisi olahraga tertinggi dunia menunjukkan bahwa PSSI memiliki impian besar dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Erick menegaskan bahwa impian tersebut telah dijabarkan dalam cetak biru atau blueprint pengembangan prestasi sepak bola Indonesia hingga tahun 2024. Erick juga menekankan bahwa para pemain timnas U23 dan pelatih telah melakukan persiapan dengan serius untuk mencetak sejarah dengan lolos ke 4 besar Piala Asia dan berpotensi masuk ke Olimpiade.